اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd, jamaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Ahadithul Akhlaq, yaitu hadis atau pembicaraan tentang akhlak oleh penulisnya, yaitu Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Berkata penulis hafizahullah, wa anna al-wajib ala man akramahu Allah subhanahu wa ta'ala bil untha an yafraha bi hadhihi al-'atiyah wa an yahmada Allah ala hadhihi al-hibah wa an yas'al Allah al-ma'unah ala al-qiyam bi hadhihi al-amanah wa an yu'na bi tarbiyatiha wa tanshi'atiha وإصلاحها وتأديبها إلى أن تذهب إلى بيت زوجها وقد ربيت التربية الصحيحة ونشئت التنشئة القويمة لتكون عتقا له وحجابا من النار. Maka wajib bagi yang dimuliakan oleh Allah dengan diberi oleh Allah Azza wa Jalla hadiah dan pemberian berupa anak perempuan, hendaklah dia gembira dengan pemberian ini dan memuji Allah atas hadiah ini dan meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa melaksanakan amanah ini, yaitu bisa mendidik anak perempuan dan perhatian dengan penuh kasih sayang untuk mendidiknya dan memperbaikinya dan mengajarinya adab dan akhlak dan akidah Islam sampai dia, yakni anak perempuannya itu, pergi ke rumah suaminya, yakni dia menikahkan dengan seorang laki-laki yang terbaik untuk anaknya, sehingga dia pergi ke rumah suaminya dan dia sudah terbina, terdidik dengan tarbiyah yang benar dan lurus, sehingga anak perempuan ini akan menjadi pembebas orang tuanya dan hijab dari api neraka. Begitu ya ikhwan. Hadza wa man wufiqa bi salahi abnaihi. Itulah barang siapa yang mendapatkan taufik bi salahi abnaihi wa hidayatihim, yaitu anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah dan dimudahkan untuk mendidik mereka dan meluruskan mereka, maka hendaklah dia memuji Allah, alhamdulillah. Sebab fahadha mahd minhu, sebab itu murni kemudahan dari Allah, wa fadluhu subhanahu, dan karunia dari Allah yang maha suci dari segala tandingan. Wala yaltafitu ila ma badzala min asbab, jangan dia melihat atau menoleh kepada sebab-sebab yang telah dia korbankan. Aw wujida indahu min asalib, dan jangan melihat kepada metode dan cara yang pernah dia lakukan di dalam mendidik anaknya. Sebab fil minnatu lillahi wahdah, sebab yang memberi nikmat sehingga anak-anak itu menjadi saleh dan salehah, dan yang memberi nikmat kepada orang tua, kepada sebab-sebab pendidikan,
itu milik Allah wahdahu, satu-satunya dia. Jadi kita jangan melihat kepada sebab yang sudah pernah kita lakukan, tapi lihatlah kepada Allah yang telah menciptakan sebab. Qala Malik bin Anas rahimahullah, al-adabu adabullah, la adabul aba wal ummahat, wal khairu khairullah, la khairul abai wal ummahat. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir. Berkata Malik bin Anas, semoga Allah merahmati. Imam Malik bin Anas adalah salah satu imam madhab yang diakui. Imam Malik, Imam Ahlul Madinah, rahimahullah, berkata, adab itu pemberian dari Allah, bukan pemberian dari orang tua, bapak dan ibu. Kebaikan itu semuanya dunia akhirat pemberian dari Allah, bukan dari pemberian bapak dan ibu. Bapak dan ibunya yang salihin itu hanyalah sebab, dan yang menciptakan sebab adalah Allah. Wa qala Numair ibn Aus, kanu yaqulun as-salahu min Allah wal adabu min al-aba. Ya. Dahulu para ulama mengatakan, kata Numair ibn Aus, bahwa kesolehan itu yang ada pada anak-anak itu dari pemberian dari Allah. Adapun sebab berupa pendidikan dan adab yang ada, yang menjadi sebab anak-anak itu adalah saleh, itu adalah usaha dari orang tua. Artinya apa? Disebutkan sebab di sini dari orang tua supaya anak-anak itu bersyukur kepada orang tuanya. Anishkurli wali walidaik, hendaklah kau bersyukur kepada aku, ini kepada Allah, dan bersyukurlah kepada siapa? Kedua orang tuamu. Wa fi hadha tasliyah li kulli man badala min as-salihin juhudan fi islahi waladihi falam yuslih. Maka kalimat ini sebagai hiburan atau nasihat yang baik bagi setiap yang telah berusaha melakukan upaya dan sebab dan pengorbanan untuk memperbaiki anak-anaknya, dengan misalnya dipesantrenkan atau dipanggil guru ke rumahnya, tapi anak-anak itu tidak menjadi anak yang soleh, maka fa'ajruhu fima badal lahum min nushin wa tarbiyah thabit inda Allah. Maka ganjaran buat orang tua yang telah mengorbankan apa yang dia miliki, dia memberikan nasihat dan tarbiyah, itu tetap ada di sisi Allah. Wa la yudayyi' subhanahu ajral muslihin, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat islah. Wa fihi dzikru liman akramahu Allah bi salahi dzurriyyatihi alla yanzur ila juhudi. Yani kasus seperti ini, yani orang tua sudah berusaha memberi pendidikan yang terbaik untuk anaknya, pendidikan agama dan dunia, tapi ternyata anaknya itu enggak saleh. Maka ini peringatan, ya, liman akramahu Allah bi salahi dzurriyyati. Yani ada pada orang-orang yang sudah berusaha melakukan upaya pendidikan, sebab-sebab tarbiyah untuk anaknya dan berhasil, Allah ini anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Janganlah dia melihat kepada usaha-usaha dia saja di dalam pendidikan dan mendidik mereka. Fa inna dzaka as-salahu wal adabu fihim mahdhu fadlillahi alaihi wa alaihi. Sesungguhnya kesolehan dan akhlak yang baik yang ada pada orang tua dan anak-anak itu murni pemberian dari Allah untuk anak-anaknya,
dan orang tuanya. Lahul hamdu subhanahu awalan wa akhir. Bagi Allah segala puji yang awal dan yang terakhir. Walahu syukru zahiran wa batinan. Milik Allah segala pujian, sanjungan dan syukur lahir dan batin. Yang penting orang tua mengupayakan dan menyediakan sebab-sebab pendidikan yang baik. Misalnya dimasukkan di pesantren sunnah, misalnya dipanggil guru untuk diajari akidah, Al-Quran dan akhlak. Kalau misalnya dia tidak mondok, atau dimasukkan di itu tahfidz malam Ahad. Karena ada malam Ahad itu beberapa masjid menyelenggarakan apa? Tahfidz Al-Quran. Itu bagi anak-anak yang sekolah di negeri atau di swasta yang kurikulum atau materi pelajaran agamanya kurang, maka silakan dipondokkan pada malam Ahad. Kemudian bab baru sekarang ya jamaah. Kata penulis di sini, hafizahullah, hukukul jar, hak-hak tetangga. Dan ini diantara akhlak yang baik dan adab Islami adalah seorang Muslim memperhatikan hak-hak tetangga. Ini berbuat baik sama tetangga dan jangan menyakiti tetangga. Inna hadhihi syari'ah al-mubarakah, syariat al-Islam, ja'at bi makarim al-akhlaq wa rafi' al-adab wa jamil al-muamalat mimma yadullu ala kamaliha wa shumuliha wa 'azamatiha wa tanawuliha لكل الجوانب والمصالح والحقوق فلله الحمد على ما من وتفضل ونسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لحسن الاستمساك بآدابها الطيبة وأخلاقها العظيمة. Sesungguhnya syariat Islam yang penuh berkah ini membawa makarim al-akhlaq, akhlak yang mulia dan adab yang tinggi dan muamalat yang indah, ya, pergaulan yang indah yang menunjukkan kesempurnaan Islam dan keagungan syariat Islam. Dan syariat Islam itu juga terkandung di dalamnya seluruh sisi kemaslahatan, kebaikan, dan terkandung di dalamnya melaksanakan hak Allah, kemudian haknya orang tua, kemudian haknya fuqara wal masakin atau haknya kerabat, kemudian fuqara wal masakin, kemudian tetangga, kemudian anak yatim juga. Itu orang-orang memiliki hak atas kita. Itu semua diatur dalam Islam. Maka segala puji dan sanjungan bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita, dan kita minta kepada Allah Jalla fi'ulah, Allah yang maha agung dalam ketinggiannya, agar Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk berpegang teguh dengan bagus dengan adab-adab yang baik dan akhlak yang agung ini. Wa min hadhil adab al-karimah wal akhlaq al-hasanah allati da'at ilaiha syari'ah al-inayatu bihaqqil jar wa ma adraka mal jar dzalika alladhi sarat daruhu qariban min darik wa maskanuhu mujawiran li maskanik wa laka bihi liqa'at mutaaddidat tarahu wa yaraka. Di antara adab yang mulia dan akhlak yang bagus yang diserukan oleh syariat Islam, yaitu perhatian terhadap hak-hak tetangga. Tahukah engkau apa itu tetangga?
Tetangga itu, yaitu dia itu rumahnya dekat dengan rumahmu. Pintu rumahnya dekat dengan pintu rumahmu. Bersebelahan dengan rumahmu. Dan kau sering berjumpa dengan dia beberapa kali. Kadang setiap hari. Baik di depan rumah atau di masjid. Kau melihatnya dan dia melihatmu. Itulah definisi tetangga. Faqad ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala lahu haqqan hadza ibadahu alaih. Wa ja'a nabiyina sallallahu alaihi wasallam ahadits katsira fi bayani haqqihi wa 'idhami sya'nihi. Bal inna Allah 'azza wa jalla qarana haqqahu bihaqqihi subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub wal sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, kata penulis hafizahullah, sungguh Allah telah menjadikan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dari segala tandingan dan maha tinggi, telah menjadikan dan memerintahkan dan menjelaskan tentang hak yang hamba-hamba wajib melaksanakannya. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang banyak menjelaskan hak-hak itu. Dan betapa besar perkara ini. Bahkan Allah Ta'ala menyebut hak mereka ini disebut setelah haknya Allah. Apa haknya Allah ya kawan? Ibadah. Wajib kita melaksanakan ibadah lillah, untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ridha Allah. Dan itu merupakan hak Allah. Wa'budullah. Surat An-Nisa ayat 36. Dan beribadahlah kepada Allah. Ini disebut yang pertama. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun juga. Yani serahkanlah seluruh ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh cinta dan pengagungan dan takut. Dan janganlah kalian menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Itulah makna wala tusyriku bihi syai'a. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan hak-hak makhluk. Wa bil walidaini ihsan. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua sebaik-baiknya. Di sini Allah Ta'ala menyebut orang tua. Maka orang tua kandung kita memiliki hak atas kita. Ya, kita wajib berbuat baik sama orang tua kita, baik dengan lisan atau perbuatan atau dengan harta. Kemudian siapa lagi yang disebut setelah orang tua? Wabidzil qurba, kerabat. Kerabat dekat kita itu kakek, nenek, kemudian saudara kandung kita, saudari kandung, kemudian paman, bibi dari bapak dan ibu, kemudian keponakan. Itu kerabat dekat kita. Kemudian setelah itu. Kemudian wal yatama. Yatama yatim. Anak yatim itu maknanya anak yang kehilangan bapaknya. Dan dia belum balik. Maka dia yatim.
Kenapa dibilang kehilangan bapaknya? Karena kehilangan itu mencakup kematian. Dan juga ketika orang tuanya tidak bertanggung jawab, membiarkan anak-anaknya tanpa nafkah, tanpa apapun, ditinggal begitu saja. Padahal dia ada dan masih hidup. Ini sama saja dengan anak yang kehilangan bapaknya. Dia hidup tapi seperti orang mati, cuek dengan anaknya, tidak pernah ngasih nafkah, ya, tidak pernah ngasih biaya, tidak pernah ngasih makan dan minum, tapi umiknya yang nyari makan dan minum. Maka anak-anak itu yang belum balik, yang kehilangan bapaknya karena meninggal atau bapaknya nggak tanggung jawab sama sekali, maka itu yatim. Itu anak yatim. Batasannya sampai balik. Kemudian wal masakin. Masakin jamak dari miskin. Miskin itu adalah seseorang yang kekurangan kebutuhan pokoknya. Ya ini dia makan aja kurang gizi makan. Dia cuma makan nasi sama garam. Nasi sama garam sama bawang. Kalau nggak ada bawang ya cuma garam aja. Ini miskin ya kawan. Bukan disengaja, memang nggak ada yang dia beli, bisa beli. Beli tempe aja nggak bisa. Tempe. Apalagi ayam. Apalagi yang lainnya. Dan juga pakaiannya cuma satu atau dua, gantian. Hari ini dipakai, besoknya dicuci. Kurang pakaian. Itu ya jamaah. Itulah orang miskin. Ada lagi yang menafsirkan orang miskin itu, ini lebih luas. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Orang dikatakan miskin apabila dia tidak memiliki emas 1 nisab, 85 gram. Jadi antum kalau nggak punya emas sama sekali, emas untuk istri antum, tapi antum kasih dia waktu maharnya itu apa? Kempieng kuningan, maka itu miskin antum. Ya. Iya. Ya ini itu berdasarkan urf biasa. Kalau misalnya dia tinggal di negeri Qatar atau Emirat misalnya. Rata-rata orang Emirat itu punya rumah. Tiba-tiba ada orang Qatar asli ya, KTP Qatar dan Emirat, dia nggak punya rumah. Miskin dia. Jadi tergantung kebiasaan di situ bagaimana. Kalau rata-rata orang punya rumah, terus dia nggak punya, itu miskin. Karena rumah itu kebutuhan pokok. Gitu ya kawan. Wallahi kalau antum tahu ya bagaimana hak-hak antum ya, hak warga negara. Sebenarnya antum ini memiliki banyak hak ya, yang antum bisa tercukupi itu. Karena Indonesia ini kaya sebenarnya. Lawang di Brunei aja, saya pernah ke Brunei 2 kali atau 3 kali. Dari mulai bandara sampai keliling-keliling di Bandar Sri Begawan itu, tidak ada orang pakai sepeda motor. Sepeda motor gak ada. Baik mocil atau moge, gak ada. Semua orang pakai mobil. Dan mobil di Brunei itu tidak boleh pakai apa itu yang film, kaca film apa itu, supaya gelap itu loh, apa namanya? Hah? Ya itu yang diletakkan di kaca itu loh,
depan dan samping, kanan kiri dan belakang. Tidak boleh pakai itu. Itu pelanggaran. Jadi kacanya itu terang-terang begitu ya. Kaca mobil itu. Mungkin untuk menghindari kejahatan barangkali ya. Wallahu a'lam. Yang jelas semuanya pakai mobil atau bis. Iya. Tidak ada orang sepeda motoran. Ajib ya. Berarti kalau misalnya ada orang pakai sepeda motor itu di Bandar Sri Begawan, berarti dia miskin. Nah itu urufnya di sana begitu. Kalau di sini beda lagi. Orang punya sepeda motor kaya dia. Berarti yang nggak punya sepeda motor miskin dia. Begitulah cara kita mendefinisikan miskin itu berdasarkan kondisi di negaranya masing-masing. Kalau dalam istilah ekonomi itu apa? Pendapatan per kapita. Siapa di sini yang ahli ekonomi ya? Ada pendapatan per kapita. Nah, Indonesia ini masuk yang mana? Antum lebih tahu lah. Masuk negara maju atau negara sedang atau miskin? Enggak. Iya. Jadi hatta PBB itu punya ukuran standar kaya atau miskin atau sedang. Iya, menengah ke atas atau menengah ke bawah. Allahu musta'an. Semoga Indonesia menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, tidak ada lagi pengkhianatan, tidak ada lagi korupsi, sehingga rakyat ini makmur. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan amin ya ikhwan. Artinya ya Allah kabulkanlah. Itu maksudnya. Kemudian wal jari dzil qurba, dan hendaklah berbuat baik kepada tetangga yang kurba. Kurba itu maknanya ada dua, tetangga dekat atau tetangga yang ada hubungan kekerabatan. Jadi ada tetangga kita itu yang ada hubungan kerabat dengan kita. Itulah maksud daripada al-jari dzil qurba. Atau maknanya kurba di sini dekat. Dekat, tetangga dekat. Yaitu yang di sekeliling kita. Wal jaril junub, ini dia. Kemudian tetangga yang jauh. Tetangga yang jauh. Nah, ada sebuah riwayat. Seorang bertanya kepada Rasulullah, ukuran tetangga dekat itu sampai berapa ya Rasulullah? 40 rumah. Itu dekat. Jadi kira-kira satu RW ya. Satu RW itu tetangga dekat. Di luar RW, perumahan maksudnya ya, itu tetangga jauh. Jaril junub, tetangga jauh. Wasahibi bil jamb. Sahibi bil jamb di sini teman dalam perjalanan. Antum kalau naik pesawat kan sebelah antum itu namanya teman yang dekat, bersebelahan. Maka berbuat baik sama dia, berbuat baik sama dia. Ya. Kemudian wabni sabil. Ibnu sabil itu musafir. Orang yang dalam perjalanan, karena biasanya orang dalam perjalanan itu kehabisan bekal. Misalnya ada orang bilang saya jalan kaki nih dari Pasuruan ke Malang. Jalan kaki, bener tak? Dia sama istrinya sama anaknya. Terus dia minta makan, kasih makan lah. Urusan dia jujur apa enggak itu urusan dia sama Allah dah. Tapi kalau ngeliat dari wajahnya memang dia jalan kaki. Wajahnya itu kayak orang kepanasan itu. Kan nampak toh orang kalau jalan jauh itu. Dia minta makan, kasih makan saja. Dia musafir. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah sama budak-budak kalian. Ada yang saat ini dia bukan budak, tapi pekerjaannya mirip kayak budak, yaitu pembantu. Ya tetap kita berbuat baik sama pembantu. Yakni maksudnya adalah kasih gaji tepat waktu, sesuai dengan perjanjian.
Jangan ditunda-tunda gajinya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong dalam berbicara dan dalam bertindak. Wa man kana mukhtalan fakhura lan yar'a li jari haqqahu, li jarin haqqahu. Siapa yang sombong dalam ucapan dan perbuatan, dia tidak akan memperhatikan hak tetangga. Bal wala li syai'in minal huquq. Bahkan dia tidak akan melaksanakan hak-hak siapapun. Karena dia sombong. Lima qama fi qalbihi min khuyala wa kibr. Karena dalam hatinya ada kesombongan, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Wa amma man kana mu'minan mutawadhi'an. Adapun orang yang mukmin, muslim, tawadhu, muti'an, taat, nurut limaulah kepada Allah, fa inna li hadhil huquq sya'nan fi nafsi. Maka dia betul-betul memperhatikan hak-hak ini. Hak Allah itu ibadah, dan hak-hak yang disebutkan tadi, haknya orang tua, kerabat dan lain-lain, maka dia ingin dan berusaha untuk melaksanakan. Wa makanatan fi qalbihi. Maka hak-hak ini ada kedudukan dalam hatinya orang muslim itu. Yahrisu al-wafa'i biha. Dia ingin melaksanakan hak-hak mereka, yaitu berbuat baik sama mereka. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrithanna. Rawahu Muslim. Sahih. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Jibril, malaikat Jibril senantiasa memberi wasiat kepadaku, mengingatkan aku untuk berbuat baik sama tetangga, sampai aku menyangka mungkin tetangga akan mewarisi harta kita. Mungkin akan turun ayat yang menjelaskan bahwa tetangga akan berhak mendapatkan warisan dari harta yang kita tinggalkan. Ternyata tidak ada. Cuman seringnya malaikat Jibril mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik sama tetangga, ya, agar memperhatikan tetangga. Maka hampir-hampir saya mengira akan ada dalil yang menunjukkan bahwa tetangga memiliki hak waris. Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Muttafaqun alaih. Artinya, kalau tadi dari Aisyah ya, sekarang dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridhai dia dan ayahnya. Berarti ada dua rawi yang membawakan hadis yang sama, mirip. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril, malaikat Jibril alaihissalam senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik sama tetangga, sampai saya mengira bahwa tetangga akan mendapatkan warisan. Qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zala yufidu takarrur al-wasiyah min Jibril alaihissalam li nabiyina sallallahu alaihi wasallam bil jar. Kalimat ma zala terkandung faedah berulang-ulang. Ini Jibril alaihissalam sering mengulangi nasihat dan wasiat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik sama tetangga, birran wa ihsanan wa ikraman wa qiyaman bi huquqi wa muwasatan lahu wa atfan lah alaih.
Yaitu agar kita, ini Jibril mengingatkan Nabi berulang-ulang sallallahu alaihi wasallam agar Nabi berbuat baik, memuliakan, melaksanakan hak tetangga dan memperhatikan tetangganya dan berlemah lembut dengan tetangganya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta dhanantu annahu sayuwarithu, sampai saya menyangka bahwa tetangga akan mendapatkan warisan. Ay min kathratil wasiyah bihi, dhanantu annahu yanzilu alayya wahyun min Allah bi an yakuna lil jari nasibun min mirathi jari. Yani karena seringnya wasiat dari Jibril alaihissalam kepada Nabi, sampai Nabi mengatakan, saya mengira akan turun kepadaku wahyu dari Allah bahwa tetangga mendapatkan bagian hak warisan dari tetangga yang meninggal. Ta'kidan wa bayanan li'adhami maqamil jar, untuk menguatkan dan menjelaskan betapa agungnya kedudukan tetangga, wa ma lahu min huquq, dan bahwa tetangga memiliki hak yang harus diberikan kepada mereka. Tapi kan tidak ada ayat yang mewajibkan tetangga mendapatkan warisan dari kita, tidak ada, dari tetangganya yang meninggal. Tapi tetap kembali kepada pesan daripada malaikat Jibril agar tetap berbuat baik sama tetangganya. Wa hadzal haqqul ladzi ja'alahu Allahu lil jar sababuhu tajawurul buyut wa taqarubul masakin. Hak yang Allah syariatkan, ya, agar kita berbuat baik sama tetangga itu disebabkan karena rumahnya tetangga di sekitar kita dan berdekatan dengan kita. Wa dawam at-talaqi wal musyahadah, dan seringnya ketemu dan saling melihat, berjumpa dengan tetangga, bihaitsu takarrur yaumiyan, sehingga pengulangan untuk berjumpa dan melihat itu setiap hari, minimal ke masjid salat jamaah. Bi khilafi ghairihi, beda dengan selain tetangga. Fajaruka tarahu kulla yaum, tetanggamu kau melihatnya setiap hari. Bal qad tarahu fil yaum, bahkan kau bisa melihat tetanggamu itu dalam satu hari marrat wa karrat, berulang-ulang, berkali-kali. Wa aidan qad tahtaju ilaih, kadang kau membutuhkan tetanggamu bantuan. Misalnya ada yang sakit, nah dia nggak punya kendaraan, mau ke rumah sakit, maka dia memberitahu kepada tetangganya yang punya kendaraan. Aw yahtaju ilaik, atau tetangga itu membutuhkanmu. Wala yakhfa anna ma yakunu baina mutajawir ad-dur akbar wa a'maq mimma yakunu bainal mutaba'idati ruh. Jelas bahwasanya tetangga yang dekat lebih besar hak mereka daripada yang tetangga jauh. Jangan sampai ada berita misalnya tetangganya mati loh, tidak ada yang tahu, kecuali setelah seminggu baru diketahui, karena baunya bau bangkai, baru ketahuan ada yang meninggal. Jangan sampai seperti itulah. Itu kenemenan sudah itu, ya kawan. Berarti cuek dengan tetangganya. Maka mari kita manfaatkan ini grup WA tetangga, rukun tetangga, untuk melaksanakan hak-hak tetangga. Maka biasanya kan ada pertemuan, ya. Biasanya pertemuan apa itu? Kayak
Lebaran itu loh, Lebaran. Maka tetangga melakukan pertemuan satu RT, satu blok. Maka kesempatan kita untuk menyampaikan ini hak tetangga. Maka kita manfaatkan itu grup WA untuk tolong menolong, untuk saling membantu, untuk mengundang kalau acara walimahan atau apa itu, sunatan, atau ngundang makan apa saja. Misalnya antum pindah rumah, undang tetangga makan-makan. Kalau mereka sibuk, ya udah dikasih nasi kotak. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Kan pernah kita sampaikan itu fatwa ulama, mengundang makan karena bahagia, karena pindah rumah, karena anaknya lulus, anaknya diterima misalnya bekerja, atau sukses dagangannya, dan lain-lain sebagainya. Yang namanya orang gembira, kemudian dia bagi-bagi makanan pada tetangganya, itu bagus. Itu bukan bid'ah itu. Kalau di zaman Nabi SAW, Nabi menyembelih kambing ya, maka daging kambingnya itu dibagikan ke tetangga dan kepada teman-teman Khadijah. Kan Khadijah sudah meninggal, maka ada teman-temannya, istrinya Nabi yaitu Khadijah itu diberi sama Nabi. Nabi pesan kepada yang nyembelih kambing itu, beri kepada dia daging. Coba lihat ya ikhwan, akhlak ya. Berbuat baik sama istrinya yang sudah meninggal. Bagaimana caranya? Dengan berbuat baik sama teman-teman istrinya. Al-wafa, itulah al-wafa. Itu berbuat baik sama istrinya walaupun sudah meninggal. Caranya bagaimana? Dengan berbuat baik sama teman-teman istri. Allahu Akbar. Begitu pula orang tua, kan punya teman-teman toh semasa hidupnya, maka beri dia makanan. Lah bagaimana kalau sudah meninggal? Teman-temannya sudah pada meninggal juga. Dia kan ada anaknya. Kalau ditanya, ini apa? Ini hadiah buat antum, karena antum, ayah antum itu adalah teman ayah saya, teman dekat. Masya Allah. Sehingga pertemanan bapak dengan temannya itu sambung dengan anak-anak, dengan anaknya temannya bapak. Inilah akhlak ya kawan. Itulah wafa. Itu namanya akhlak, namanya wafa. Yaitu tetap berbuat baik, tidak mengkhianati, walaupun teman kita itu sudah meninggal. Itulah Islam mengajarkan seperti itu. Begitu pula dengan tetangga. Dan juga disampaikan jangan saling mengganggu. Karena banyak tetangga itu tidak paham, tidak mengerti. Pernah ya ada tetangga itu nyetel karaoke, bawa buater ya kawan. Nyetel karaoke dan dia nyanyi suaranya gak enak. Ya kan? Kedengaran itu sampai 10 rumah. Nah, tetangga dekatnya itu protes lewat grup WA. "Oi, kita bukan budak, woi." Kita ini tidak punya penyakit budak katanya. Marah sudah. Supaya tidak terjadi pertengkaran di antara tetangga, kita ingatkan jangan saling mengganggu. Walaupun dengan suara musik. Kalau dia mau mendengar musik sampai kupingnya jebol, sakarepmu pakai headset itu, pakai earphone, ya silakan. Dosanya kamu tanggung sendiri. Tapi jangan mengganggu tetangga, karena bisa terjadi pertengkaran di tetangga. Dan juga
Jangan mengkhianati tetangga. Misalnya tetangga ini kematian ya. Kemudian orang tetangga sebelahnya itu ngumpulin dana. Katanya untuk memberi kepada ahli warisnya. Untuk membantu keluarga yang ditinggalkan. Ternyata uang itu sudah terkumpul, gak diberikan kepada keluarga mayat, ditilep sama dia. Wah, ini bertengkar akhirnya. Wis gak nyopo wis. Iya. Maka yang seperti ini kita ingatkan tetangga, jangan saling mengkhianati, jangan mengambil hak-haknya, jangan mengambil hartanya tanpa hak. Habis sudah waktu ya, kawan. Saya mana tadi ya? Ini dia. Insyaallah kita akan sambung lagi di lain waktu biidznillah taala. Kita apa ada pertanyaan ya, kawan? Kayaknya gampang masalah ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.